Syarat-syarat diterimanya taubat seseorang. Sahabat penatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak para nabi dan rasul itu adalah golongan hamba-hamba Allah yang masuk surga bighairi hisab, yang mereka masuk surganya Allah tanpa dihitung lagi amalnya. Sangat berbeda dengan kita. Kita ini hamba Allah yang penuh dengan dosa dan maksiat. Ketika seorang hamba Allah penuh dirinya dilumuri dengan dosa dan maksiat, kemudian mereka ingin memohon ampun kepada Allah dan permohonan mereka diterima oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah, maka harus memenuhi 5 syarat berikut ini. Yang pertama dijelaskan bahwa al-iqla' min 'anil dzanbi. Ada 5 syarat terimanya taubat. Yang pertama, dia harus benar-benar meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Al-iqla', dia harus mencabut, dia harus tinggalkan, dia harus jauhi perbuatan maksiat tersebut. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, al-mustaghfiru minadz-dzanbi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi'i bi rabbih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memohon ampun kepada Allah, orang-orang yang beristighfar kepada Allah dari perbuatan dosanya, tetapi masih saja melakukan perbuatannya itu, kal mustahzi'i bi rabbih, maka sama saja dia bermain-main kepada Allah. Sama saja dia itu telah melakukan perbuatan mengolok-olok kepada Allah. Wal'iyadu billah. Syarat yang kedua, sahabat penatur rahimakumullah, an-nadamu, yaitu penyesalan. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, maka kita harus menyesal karena melakukan perbuatan itu, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Wa yatamanna kaunuhu lam yaf'alhu, dan dia benar-benar tidak ada angan-angannya dalam dirinya, dalam hatinya, benaknya untuk melakukan kembali perbuatan itu. Yang ketiga, sahabat penatur rahimakumullah, syarat diterimanya taubat, al-azmu wa tasmimu ala alla ya'uda ilaihi ma'asya kama la ya'udul labanu ila ad-dar'i. Yang ketiga, syarat dipenuhinya untuk seorang diterima taubat oleh Allah, bahwa dia bertekad yang tulus tidak akan kembali melakukan perbuatan maksiat dan dosa tersebut selama hidupnya, seperti tidak akan kembali air susu ibu ketika sudah terserap ke dalam rongga mulut si bayi. Dan itu sangat mustahil. Itu syarat yang ketiga, sahabat penatur. Syarat yang keempat, wuku'uha ay at-taubah qabla al-ghargharah. Syarat yang keempat diterimanya taubat oleh Allah, bahwa dia bertaubat saat itu taubatnya ketika ruhnya belum sampai ke tenggorokannya. Apabila ruhnya dicabut oleh malaikat Israel dan ruhnya udah sampai ke tenggorokan dan dia memohon ampun kepada Allah, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan, anna Allah Ta'ala la yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubat 'abdin ma lam yugharghir. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa taubatnya seorang itu diterima kecuali belum sampai ke tenggorokannya. Kalau ruhnya sudah sampai tenggorokan dan dia bertaubat pada Allah, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat yang kelima diterimanya pintu taubat oleh Allah, wuqu'uha qabla tulu'i syamsi min maghribiha, bahwa terjadinya pertaubatan itu sebelum terjadinya terbit matahari dari sebelah timur bumi. Sahabat penatur rahimakumullah, ada satu lagi syarat diterimanya taubat, apabila
perbuatannya, dosanya itu berkaitan dengan hak adami. Apabila perbuatan dosa kesalahannya itu ada kaitannya dengan menzolimi, mengambil hak saudara kita, hak orang lain, maka syaratnya diterima. Yang keenam ini, dia harus mengembalikan apa yang telah ia ambil, apa yang ia curi dari harta saudaranya, maka kembalikan dahulu harta saudaranya itu, apa yang dia ambil secara paksa, secara batil. Maka apabila dipenuhi semua syaratnya, diterimalah taubatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua permohonan ampun kita kepada Allah. Ya qabilat taibin, ya qabilat tabi, ya qabilat taibin. Ya Allah yang menerima taubat seorang hamba. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.